Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat dimanapun berada, wabil khusus para ikhwan dan akhwat pengamal TKN Torekoh Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dengan mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom, bahwa kolbu memiliki kekuatan, ketinggian, kedalaman, dan energi yang sangat luar biasa. Begitu juga akal pikiran diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah yang sangat besar. Ketika kita mengoptimalkan daya pikir, maka kita akan mencapai kecerdasan intelektual. Untuk mencapai kecerdasan intelektual, kita dengan membaca, dengan bersekolah, dengan berpendidikan, dengan formal maupun yang tidak formal. Untuk mencapai tingkatan ketinggian spiritual, maka kolbu ini perlu diolah, perlu dididik dengan metode, yaitu metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kenal dengan metode zikir, metode tasawuf, di mana ketika kolbu mendapatkan kekuatan yang optimal dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan modal zikir, satu zikir yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau bersabda bahwa afdolu makultu anna wa nabiyuna la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah yang diucapkan seluruh para nabi. Mereka, para nabi dan para rasul, mendapatkan didikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka mencapai kedudukan kenabian dan kerasulan. Bagi pengamal thariqah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan didikan, mendapatkan guru mursyid, wabil khusus Syekh Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom dengan metode zikir, dengan ditalkin, dengan kita bermodalkan satu kalimat yaitu la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah bisa digoibkan, bisa disirkan dengan kolbu yang tanpa diucap, dan itu akan hidup selama 24 jam. Sementara zikir jahar diucapkan minimal setiap ba'da sholat selama atau sebanyak 165 kali. Dengan modal inilah hati atau kolbu kita, walaupun dengan guru kita, bahkan dengan nabi, dengan para rasul, jarak kita jauh berbeda, zaman berbeda, maka dengan modal kolbu yang diolah, dengan kolbu yang bersih, dengan kalimat la ilaha illallah, bisa menjangkau lintas masa, lintas waktu, lintas zaman. Tidak heran sekiranya para ikhwan yang sudah mengalami itu dengan kita bermimpi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang soleh. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, langit pertama beliau bertemu dengan Nabi, kemudian langit kedua, ketiga Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim beliau bertemu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi yang
terdahulu, jaraknya ratusan tahun. Nah, untuk makrifat kepada Nabi, makrifat kepada Rasul, dan intinya kita bermakrifat kepada Allah hanya dengan modal satu kalimat, yaitu la ilaha illallah. Untuk itu penjelasan dari manakib di Pondok Pesantren Suryalaya oleh Wakil Talkin Ajengan Beben Muhammad Dabas bisa kita referensikan, menguatkan amalan kita. Mari. Dekat walaupun apapun, tapi tak bergabung ya susah. Tapi kalau Allah menghendaki walaupun jauh, karena baidun fil basar qaribun fil qalbi. Walaupun kita jauh dari ukuran waktu, udah ribuan tahun kita tidak bersamamu dan tidak sejaman denganmu, tapi Allah menghendaki untuk menggabungkan frekuensi ruh ibu, ruh bapak semua bersama Nuh alaihissalam pada saat ini pun. Alhamdulillah, mudah-mudahan kamu semua sedang bergabung bersama beliau, amin. Yang dihantarkan dengan Sohibul Wafatajul Arifin, berbagai makrifat. Ada makrifat Nuh, ada makrifat Hud, ada makrifat Yusuf, ada makrifat Musa, ada makrifat Ibrahim, ada makrifat Isa. Di sanalah ada bersemayam. Tetap satu alatnya, la ilaha, yang diucapkannya boleh, karena dikir la ilaha illallah pun juga ada batinnya, yaitu yang tidak ada ucapan, tidak ada cara, tidak ada ucapannya, tidak ada ucapannya. Itulah, yaitu kalau kita mengucapkan la ilaha, maka sebelum Naksabandiyah pun guru agung kita dan para masyaikh, para muridin muridatnya dalam thariqah Qadiriyah sudah ada hopi. Karena di la ilaha illallah itu maka dihopikan, kata Syekh Sultan Aulia, dihopikan. Maka hopi bisa la ilaha illallah dihopikan. Setelah itu Allah bisa. Nah, terus semakin kuat tingkatan-tingkatannya, maka akan masuk ke wilayah hu. Kalau kata pengersa Abah Sepuh, hu itu kantongna sakabeh asma, hilang hu, sudah itu al-haq. Itu bisa dihopikan semua berdasarkan pidaus Syekh Sultan dalam kitab Sirur Asror. Maka akan menguatkan penguatan ketajaman ruh kita, ketajaman rasa kita, ketajaman penangkapan pemahaman. Akhirnya tenggelam dalam apa? Akan ditenggelamkan jiwanya dalam gharikun fi bihari tauhid. Akan tenggelam ruhnya dalam penuh penghayatan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Di sanalah ada kenikmatan, di sanalah ada inkisab, keterbukaan jiwa. Akhirnya dia diberikan segala macam anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya pertama dia akan beredar ucapan la ilaha illallah dalam edaran ruh jismani. Terus ruh jismani diselamatkan karena dia akan menduduki kekuatan ketauhidan. Ruh jismani semakin kuat mengkristal, akan tembus kepada ruh ruhani ataupun rawani. Tembus. Lalu sesudah hidup di ruh rawani akan ditembuskan kepada ruh sultani, yaitu sirri isinya. Di sanalah Allah segala-galanya. La ilaha. Mudah-mudahan naik ke latifatur ruh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa di Nuh salawat ke sana, di Ibrahim sama salawat ke Rasulullah, di Adam sama? Sabab ruh itu adalah abahnya ataupun puncaknya ataupun ayahnya, yaitu ruh Muhammad. Abu ruh siapa? Muhammad. Abul Basar jismani dohir Adam. Maka tatkala kita hidup
hati kita dilatih patul kolbi, yang dilatih patul kolbi sehingga bapak kerjanya ingin kembali kepada Rabbnya, munibin, kembali memohon ampunan. Itulah keadaman. Dari siapa Adam? Ya itulah dari mirruhi Muhammadin, mirruhi Muhammadin, min nuri Muhammadin. Nabi Adam kenging dugi ka ditampi secara syariat, ditampi ampunan, ditampi taubatnya ngalangkungan sholawat kakang Nabi Muhammad. Ya nu pokokna makrifat anjeunna teras ngalangkungan ke Allah secara, tapi dengan wasilah anjeunna ngaitkeun, ngairtibatkeun qalbuna, ngairtibatkeun ruhna, ngairtibatkeun sirna ka saha? Ka habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi. Maka ngalangkungan urang sadayana kenging talkin ti pangresa Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin. Ya Allah, keuntungan yang tak terhingga, mata anfa'u wa arbah, semakin manfaat semakin beruntung. Kenapa? Diirtibatkan ruh bapak, ruh ibu disambungkan bersama ruh para anbiya wal mursalin. Alhamdulillah. Jadi bertemu di dunia, insya Allah mual apruk-aprukan di akhirat. Mudah-mudahan ku Allah dihaturkeun ka urang sadayana, amin. Di dunia mal ider-ideran, insya Allah nu sanes pakapayahan bapak mah jeung ibu senang-tenang di dinya. Anu akhirna naik lagi ke latifatus sirri wilayah Musa kalimullah. Tatkala Musa berkalam dengan Allah, berapa hijab yang Allah bukakan. Seandainya satu hijab akan dilewati, dijelajahi dengan kekuatan perjalanan secara dohir manusia, maka itu satu hijab berarti perjalanan 1000 tahun. 1000 tahun dunia, satu hijab. Berapa hijab? 7000 hijab itu sampai dibuka. Tapi kalau Muhammad maupun umat Muhammad mau berjalan kepada Allah dengan bekal kemauan, Allah membukakannya, maka hijab itu tidak sampai 1000 tahun. Nah, jalmi-jalmi nu ngalangkungan keing talkin di pangaresa Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin kana rasana kana daukiahna ya rupi-rupi aya nu ngalangkungan 2 minggu, aya nu ngalangkungan samingon, aya nu ngalangkungan sabulan, karena merubah, mengiktidalkan. Midjanul iktidalnya adalah rasa dan nafsu sedang bergelut. Pamana pertama ya dicepet-cepet heula dirasa-rasa heula, nu kadua dipertimbangkeun ieu dagang hayang aya kamajuan. Jadi orientasina bisa wae kana dagang heula, orientasina bisa kana hayang naik jabatan, orientasina bisa kana. Jadi bagaimana? Tatkala dengan moto yang dari pengeresah dikasihkan kepada muridin-muridatnya, maka manakiban kadenya 2. 1 amal ilmiah, 2 ilmu amaliyah. Jadi jangan dipisah, karena dua-duanya itu adalah amanat dari Syekh Ahmad Sohibul Fatajul, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jadi insya Allah dua-duanya sami eta wasiat pangresa, hidmah amaliyah, hidmah ilmiah, dua-duanya dari kumaha nepina